Saya Ferry, saya kebetulan juga dokter, tapi saya radiolog. Saya sama Dr. Tovan sebenarnya kakak kelas. Dulu waktu saya lagi telepon-teleponan, pertama kali saya dikenalin dengan bisnis ini, saya tanya sama Dr. Tovan, bener apa nggak sih ini? Terus udah gitu, saya kan baca-baca tuh testimoni-testimoninya. Saya juga tipe orang tuh yang nggak percayaan. Kalau cuma testimoni-testimoni, saya bilang, itu sih bisa aja direkayasa. Karena saya mesti tahu dulu, dan saya mesti ngikutin orang-orang itu, dan saya harus kenal. Jadi saya yakin gitu ya. Nah, tapi pada awal saya pertama kali diajak ke bisnis ini, biasa nih, otak saya ini kan otak yang ribet sebenarnya. Aduh, ntar susah lagi nih, ntar cari orang lagi, mesti ditolak-tolak lagi. Otaknya ini udah waktu mau dikenalin ini udah di shutdown-nya ini gini, enggak. Nah, terus nggak tahu gimana, kebetulan upline saya ini orangnya pinter gitu loh. Jadi dia pertama kali waktu saya tanya, kenapa sih ke saya? Iya, saya cuma dengerin aja katanya, Dr. Ferry ngomel. Jadi dia bukannya nerangin dulu, tapi dia dengerin omelannya saya. Baru habis itu dia masuk. Nah, setelah itu akhirnya saya cuma ngeliat gini lah. Ibaratnya saya kan udah berkecimpung jadi dokter, terus suami juga kan banyak berbisnis. Saya cuma ngeliat kalau bisnis yang biasa konvensional kita jalanin, itu tuh memang bener tadi disebutkan risikonya besar, capek dan segala macam. Kenapa di sini kok yang risikonya sedikit, kecil gitu ya, terus uangnya juga nggak terlalu banyak. Kalau Pak Liman bilang dibandingin sama bisnis modalnya tukang mie ayam, Indomie malam-malam, ini lebih sedikit. Kalau yang Indomie itu paling nggak modalnya 30 jutaan dengan omset 300 sampai 400 ribu. Sementara di sini modalnya kan cuma 12,5. Nah, saya pada saat 1 minggu pertama, saya kan nggak percaya. Pertama kali saya ditanya, oke, bisnis kayak gini, yang penting saya nggak mau capek. Yang kedua, saya tanya uangnya gede apa enggak, kencang apa enggak. Karena kalau cuma dibawa lu yang gini pingin gitu kan bohong. Terus akhirnya seminggu pertama saya gabung, terus tiba-tiba saya ngeliat, udah ada 7 juta nih. Terus udah gitu, kebenaran pas udah itu saya pergi ke Yunani 2 minggu. Terus saya pulang lagi, saya buka lagi, loh ini siapa? Ini siapa? Saya nggak kenal. Ternyata tuh udah turun-turun dari atas. Begitu saya buka lagi, uangnya berapa ya? Udah ada 15 juta. Jadi akhirnya habis itu saya semangat. Sudah dia mulai susun nama-nama. Nah, kebetulan saya disupport banget sama suami. Tapi habis itu saya juga berpikir gini, kalau saya kerja, saya dapat, kenapa nggak saya tutup dulu nih sama keluarga saya? Jadi saya pasangin dulu nih suami, anak, kiri kanan, semua udah saya tutup. Jadi saya kerja nih kan enak. Begitu saya masuk sini, anak saya dapat. Awal-awal mereka, mama ngapain sih kayak gini-gini? Udah nggak apa-apa, mama emang pengen kerjain aja. Terus tiba-tiba anak saya yang paling kecil, mama, kok di rekeningku ada uang 2 juta ya? Itu dari mana ya? Ya nggak tahu, saya bilang. Tapi kalau salah kirim, biasanya bank nelpon lagi kan? Ini enggak, berarti bener ya. Terus akhirnya saya terangin, udah diterangin, terus dia bilang, bener tuh ma. Terus saya bukain lagi kan, akunnya commission saya. Terus dihitung nih sama anak saya yang paling besar. Mah bener mah, baru 1,5 bulan 30-an mah. Iya bener. Akhirnya sekarang anak saya ikut nih, ada di situ. Terus tapi itu dari sisi bisnis ya. Jadi saya bilang ini bisnis besar banget. Jadi peluangnya tuh emang luar biasa banget. Yang kerjainnya sebenarnya nggak terlalu capek. Santai-santai aja, tiba-tiba kepikiran ngomong sama orang, tato join. Tapi dari sisi produk, saya kan orang yang nggak pernah juga mau minum obat, minum segala macam. Ternyata saya cobain kan sama saudara. Terus udah gitu angkat saya punya istri, itu benar-benar pada saat kita lagi presentasi,
dia kesakitan karena dia punya gastritis akut. Terus dia sampai harus ke MMC, diinfus, dan besoknya dia harus ke Bali. Sampai di Bali dia meeting, dia nggak bisa konsentrasi karena kesakitan. Terus saya bilang, kan di tas kamu ada reserve tuh, coba aja dimakan. Pas dia buka, nggak sampai 15 menit, sakitnya hilang dan sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Kedua, pasien saya, tiba-tiba suami saya ngomong, coba tolong dicek lagi nih pasien, di USG ulang. Karena sebelumnya pasien itu ada kista ovariumnya 7 cm dan itu saya yang periksa. Waktu dia diperiksa lagi, saya sampai cari-cari terus kemana nih kistanya, apa saya salah gitu kan. Terus saya cari, ternyata emang udah nggak ada. Nah pas itu udah dikasih kira-kira 1 bulan. Nah pada saat itu ketemu nih sama ibunya, terus ada suami saya, dia cerita bahwa sebelumnya ini kalau dia mens itu sampai kesakitan banget. Terus ada kistanya sampai akhirnya suami saya dipeluk-peluk sama istri sama ibunya karena saking senengnya lihat anaknya udah nggak kesakitan. Nah terus yang ketiga tuh ada juga gini, suami saya datang nih ke kamar saya kan, kita prakteknya bareng. Dia bawa hasil lab, mama nih pasienku nih katanya. Dia bilang 24 tahun saya selama ini diabetes belum pernah di labnya seperti ini. Dan itu di Duplo 2 kali diperiksa karena dia nggak percaya. Jadi labnya tuh gulanya udah normal sekitar 90-100 dan juga yang indikator untuk pankreasnya itu juga normal. Jadi dikasih kembali, terus saya ngomongin ini isinya apaan sih? Aku sampai kayak begini gitu loh. Tapi akhirnya saya sih yakin aja deh, udah pokoknya sama kayak dokter Topan siapa aja, pokoknya kita kasih aja dia. Paling kan kalau dia nggak sakit pun membuat kita sehat. Nah, begitu kita diceritain tentang sirtuan ya, kalau saya mengibaratkan sel yang ada di dalam tubuh itu kan tidur tuh, karena kita banyak sekali antioksidan, jadinya dia tidur nih, membentuk antioksidan yang terjadi kan rusak. Kalau di dalam sebuah negara, saya bilang si sirtuan ini adalah ibaratnya tentara yang menjaga negara, tapi dia tidur semua. Nah sekarang dengan adanya si reserve yang mengandung resveratrol, kita nih bangunin tentara ini supaya dia bekerja sesuai dengan fungsinya. Makanya kenapa si reserve ini bisa untuk kasus diabetes, bisa untuk kasus kista, bisa untuk kasus miom, bisa juga yang upline saya yang ngundang saya itu ayahnya pada saat itu udah terjadi penyempitan pembuluh darah 70%. Dia kalau jalan udah ngos-ngosan, naik tangga juga udah ngos-ngosan, dikasih seminggu, si ayahnya nanya, ini saya dikasih apa? Nah itu yang tiap hari diminum. Ternyata dia mulai enak dan dia bisa jalan sampai 1000 meter. Dikasih terus sampai 2000 meter. Terus sampai akhirnya dia minta untuk nyetir. Tapi si anak dan menantu takut kan, periksa dulu ke dokternya. Dokternya kaget, loh kok nafas sekarang bunyi jantungnya bersih ya? Biasanya kan kalau kita lewatin pipa tuh air kan pasti bunyi zzz, gitu ya. Nah ini bersih. Nanti kita mau buktiin lagi setelah berapa lama kita kateterisasi. Mudah-mudahan jadi nggak ada semuanya. Itu aja kali ya. Terima kasih.